Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum memulai sholat, Nabi menghadap kepada jamaah, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamati sholat. Dalam riwayat yang lain, min tamamis sholat. Luruskan, rapihkan, rapatkan shaf, ya. Karena dengan merapihkan dan merapatkan shaf termasuk kesempurnaan sholat, termasuk tegaknya sholat. Para ulama berbeda pendapat. Yang disebut merapatkan shaf, pertama bisa diartikan rapat secara fisik, karena ada beberapa hadis menempelkan kaki, menempelkan bahu kiri kanannya. Yang kedua ada makna ruhiyah, makna dalam, bahwa yang dirapatkan itu tidak harus fisik, tapi hati yang rapat. Artinya apa? Antara hatimu dengan hatinya dia tidak ada rasa permusuhan. Daripada ketika engkau saling merapatkan tapi hatimu gelisah, hatimu tidak lurus, hatimu di situ tidak ikhlas, hatimu tidak nyaman. Pada merapatkan masuknya itu rapatkan fisik, juga rapatkan batin, rapatkan ruh. Ada persaudaraan, ada rasa kasih sayang. Para ustadz menyampaikannya harus secara bijak. Memang ada orang mendahulukan, pokoknya harus dirapatkan sehingga kakinya harus nempel semua. Itu bagus. Cuma juga harus dipahami, nempel dengan memaksa, apakah kemudian nyaman hati orang lain? Itu jadi persoalan. Sebab makna dari nempel di situ, rapat di situ, bukan hanya fisik yang rapat, tapi hatinya pun rapat. Ada ukhuwah. Kenapa? Karena maksudnya merapatkan itu bahwa tidak ada permusuhan antara saya dengan dia. Tidak ada perselisihan antara saya dengan dia. Contoh, panjenengan kalau dengan tetangga ada permusuhan, mudah-mudahan tidak, ini hanya contoh, mudah-mudahan tidak terjadi. Dengan tetangga kurang baik, lalu jalan ke masjid bareng, kira-kira berdiri sholat kepengennya rapet dengan temannya itu atau geser di tempat lain? Mesti geser. Aku mau beda, karena musuhan hatinya. Padahal maksudnya merapatkan itu hatimu jangan ada rasa permusuhan. Maka orang sholat adalah orang yang baik, baik gerak fisiknya, baik hatinya. Ini harus diperhatikan. Itu jadi seperti itu. Maka penting meminta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Setan itu mudah sekali menggoyang, mengibul. Setan itu mudah sekali mengusik hati kita. Walaupun kita ini sudah soleh dengan sholat, diusik oleh setan, muncul kedengkian, muncul akuismenya, muncul merasa lebih baiknya, muncul merendahkan orang lain. Padahal tadi niatnya ibadah kepada Allah. Karena setan itu perlu kita hadapi dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya memulai salat itu minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, atau qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Minta ke Allah, ya Allah, bimbinglah. Ya Allah, tuntun kami agar bisa salat yang baik. Ya Allah, tuntun kami bisa khusyuk dalam salat. Ya Allah, tuntun kami dalam salat bisa berjumpa dengan Engkau. Minta ke Allah. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Minta ke Allah, doamu supaya dikabulkan Allah. Kita ini kadang-kadang bagaimana kita ingin doa kita dikabulkan Allah, kita mintanya enggak. Jadi banyak kemungkinan Allah akan memberi kepada kita, tapi kitanya tidak siap atau belum siap, sehingga mintanya kepada Allah saja tidak siap. Gitu. Jadi sholat kita ingin dibimbing Allah, doa. Kita ingin diberikan rasa nikmat ketika sholat, doa, minta ke Allah. Karena Allah tidak menolak siapapun hamba yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.